guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas tentang The Antarctica Signal Files, dimana ini adalah tentang suara dari bawah es yang tidak pernah seharusnya ada. Nah, kalau kalian suka sama YouTube-nya Kamek, boleh banget di subscribe ya guys ya. Jangan lupa buat di like, terus di share juga, dan di komen-komen juga boleh banget ya guys. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk bagian pertama. Jadi di sini guys, Antartika itu kan memang bukan tempat untuk hidup manusia ya, karena kan nggak ada kota, terus juga nggak ada penduduk aslinya, dan nggak ada sejarah peradaban. Jadi memang hanya es aja isinya, dan lapisan es di Antartika tuh setebal hitungannya tuh kilometer guys, dan menutup benua selama jutaan tahun. Nah, dan justru guys, dari tempat yang seharusnya paling sunyi itulah ilmuwan mendengar sesuatu. Dimana itu tuh suaranya udah bukan suara angin, bukan gempa es, atau bukan gangguan alat, melainkan sinyal. Nah, sinyal pun itu terstruktur, berulang, dan datang dari bawah es. Dan sampai hari ini, nggak ada satupun cabang sains yang bisa menjelaskan sumbernya secara utuh. Nah, ini tuh awal dari semuanya ya. Jadi akhir 1990-an, sebuah proyek ilmiah internasional dipasang di Antartika Barat. Tujuannya memang sederhana aja. Jadi hanya untuk mendeteksi partikel kosmik energi tinggi dari luar angkasa. Nah, nama proyeknya itu adalah ANITA atau Antarctic Impulsive Transient Antenna. Nah, balon raksasa dengan instrumen radio diterbangkan mengelilingi Antartika. Alat ini tuh tidak merekam suara manusia. Ia hanya merekam sinyal radio yang impulsif. Dan disinilah masalahnya dimulai. Bagian berikutnya yaitu sinyal yang salah arah ya. Jadi pada beberapa penerbangan awal, ANITA menangkap sinyal yang tidak mungkin. Jadi sinyal radio energi tinggi datang dari bawah, bukan dari langit dan bukan dari luar angkasa, tapi dari dalam bumi. Lebih tepatnya dari bawah lapisan es Antartika. Nah, secara fisika ini tuh benar-benar nggak masuk akal. Partikel dengan energi sebesar itu tidak bisa menembus bumi dan keluar di sisi lain. Namun ya, data menunjukkan sebaliknya. Awalnya ya, ilmuwan tuh ngira kalau ini tuh refleksi es ataupun gangguan atmosfer. Tapi ternyata sinyal itu tuh muncul lagi dengan karakteristik yang sama, di mana sudutnya tuh datang terbalik, dan di sini energinya pun terlalu tinggi dan polanya tuh benar-benar konsisten. Jadi ini tuh bukan noise guys, ini tuh kejadiannya yang berulang. Dan di sini benar-benar bikin panik laboratorium ya, karena di sini datanya tidak langsung dipublikasikan. Jadi di sini para peneliti memeriksa ulang sensornya dan mengkalibrasi ulang sistem, membandingkan dengan eksperimen lainnya. Nah, hasilnya tuh tetap sama aja. Jadi sinyal itu benar-benar nyata, dan yang lebih ngeganggu ya, nggak ada teori fisika standar yang bisa menjelaskannya. Nah, di sini ada hipotesis pertama, yaitu neutrino. Jadi neutrino itu adalah partikel misterius, ia bisa menembus hampir apapun. Dan di sini ilmuwan berpikir mungkin ini neutrino ultra energetik. Tapi ada masalah guys di sini. Masalahnya tuh energinya tuh terlalu besar. Jadi untuk menembus bumi, neutrino itu tuh harus kehilangan energi. Yang ini tuh enggak guys. Nah, terus ada hipotesis kedua ya, kesalahan model bumi. Jadi bagaimana jika struktur bumi tidak sepenuhnya seperti yang kita kira? Dan bagaimana jika ada rongga ekstrim atau lapisan dengan sifat yang tak dikenal? Atau mungkin ini fenomena fisika eksotik. Lalu di sini ada satu hipotesis yang memang tidak pernah diucapkan. Jadi beberapa peneliti memilih diam karena ada satu kemungkinan yang terlalu berbahaya secara reputasi ilmiah untuk diucapkan keras-keras, yaitu bahwa sinyal itu bukan fenomena alam biasa. Bukan teknologi manusia dan bukan refleksi, melainkan sesuatu yang belum masuk katalog sains. Lalu di sini pertanyaannya, mengapa Antartika ya? Kenapa bukan Himalaya? Kenapa bukan dasar laut? Jawabannya sederhana dan mengerikan. Karena Antartika adalah satu-satunya tempat di bumi yang hampir bebas gangguan radio manusia. Jadi jika sesuatu ingin terdengar, Antartika adalah tempat yang terbaik.
Nah, lapisan es Antartika di sini, dia tuh bisa menyerap kebisingan, menstabilkan sinyal, dan menjaga konsistensi frekuensi. Bagi instrumen radio, es adalah medium yang sempurna. Dan jika sesuatu berada di bawahnya, ia tuh bisa tersembunyi sangat lama. Jadi sinyal itu tuh nyata ya, terdokumentasi dan dipublikasikan. Namun belum dijelaskan. Dan inilah baru permulaan. Karena pada bagian berikutnya kita akan masuk ke data mentah yang diperdebatkan. Setelah penerbangan pertama Anita selesai, tim peneliti berharap satu hal yang sederhana, yaitu bahwa anomali itu akan menghilang. Ternyata tidak, guys. Pada penerbangan berikutnya, sinyal serupa muncul kembali dan sudut datangnya terbalik. Energinya pun tetap terlalu tinggi dan polanya tuh terlalu rapih untuk disebut kebetulan. Nah, di sini para ilmuwan mulai membedah data mentah, bukan grafik yang sudah dipoles dan bukan ringkasan laporan. Jadi benar-benar data mentah. Dan disitulah kegelisahan tumbuh nih ya. Sinyal itu tidak acak, tidak terdistorsi, dan tidak pecah oleh interferensi. Ia datang, terekam, lalu hilang. Jadi seperti denyut gitu guys. Bukan continue, bukan kebisingan. Ini tuh benar-benar peristiwa guys. Dan terjadi pertentangan nih di dalam tim ya. Tim Anita tuh tidak sepakat. Dan sebagian berkata ini tuh refleksi dari es. Dan sebagian lain menjawab refleksi tidak menghasilkan tanda polarisasi seperti ini. Debat pun berlangsung berbulan-bulan di mana email internal memanjang dan pertemuan tertutup pun dilakukan. Di sini tidak ada yang ingin menjadi ilmuwan yang mengklaim sesuatu tidak diketahui. Karirnya bisa berakhir di sana. Lalu ini terjadi uji silang ya dengan eksperimen lain ya. Jadi untuk pertama kalinya tim Anita tuh membandingkan temuan mereka dengan eksperimen lain, yaitu Ice Cube Neutrino Observatory. Jika ini neutrino, eksperimen lain seharusnya melihat sesuatu. Dan hasilnya sunyi guys. Jadi Ice Cube itu tidak mencatat peristiwa serupa pada waktu yang sama. Ini memperparah masalah ya, karena jika bukan neutrino, lalu apa nih? Nah, terus juga di sini beberapa fisikawan ya mulai mengajukan kemungkinan ekstrim guys, di mana ada partikel baru di luar model standar. Jadi bukan teori liar, bukan science fiksi. Lalu juga ada diskusi serius nih di jurnal akademik, di mana partikel yang lebih jarang dari neutrino itu tuh berinteraksi lebih lemah dan mampu menembus bumi hampir tanpa hambatan. Masalahnya, jika partikel ini ada, seluruh pemahaman kita tentang fisika partikel harus direvisi. Dan ini bukan hal yang kecil. Dan di sini pertanyaannya ya, kenapa datang dari bawah nih? Dan pertanyaan itu benar-benar mengganggu. Kenapa sinyal itu datang dari bawah? Bumi seharusnya menjadi penghalang, bukan pemancar. Namun data menunjukkan sinyal itu tuh seolah-olah muncul dari dalam, lalu keluar melalui es. Bukan pantulan, bukan bias sensor. Arah datangnya benar-benar konsisten. Lalu akhirnya diadakanlah penundaan publikasi dan makalah ilmiah tentang anomali ini benar-benar ditunda. Jadi bukan ditarik ya, atau bukan disensor, ditunda. Nah, alasan resminya yaitu perlu verifikasi tambahan. Namun di dunia akademik, penundaan lama sering berarti satu hal. Tidak ada penjelasan yang aman. Jadi sinyal itu tuh tidak menghilang guys. Dan ia juga tidak dijelaskan. Ia hanya menunggu. Dan pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke momen ketika data ini akhirnya bocor ke komunitas luas. Jadi di sini ketika makalah tentang sinyal anomali akhirnya dipublikasikan, reaksinya pun tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada sensasi besar, tidak ada headline massal, hanya kebingungan. Dan fisika komunitas global membaca angka-angka itu dan mengernyit karena benar-benar datanya itu bersih, terlalu bersih untuk salah. Dan pernyataan resmi di sini berbunyi kayak gini guys. Temuan ini menarik namun kemungkinan besar disebabkan oleh fenomena yang belum sepenuhnya dipahami dalam interaksi partikel dan es. Lalu kalimat amannya ya itu netral, jadi tidak mengatakan apapun. Namun di balik layar diskusi benar-benar berbeda.
Beberapa fisikawan teoretis juga mengajukan ide yang tidak mereka tulis di makalah, bahwa ini mungkin aja mirror matter ya, atau fenomena simetri fisika yang belum teramati. Ada materi bayangan jika ada tidak berinteraksi dengan materi biasa, kecuali melalui gravitasi atau sinyal sangat lemah. Ini tuh menjelaskan kenapa tidak terdeteksi oleh eksperimen lain. Kenapa datangnya dari arah yang mustahil. Dan kenapa muncul sangat jarang. Namun ini juga berarti kita tidak sendirian secara fisika di alam semesta ini. Jadi bukan makhluk, bukan entitas sadar, melainkan realitas paralel tingkat partikel. Dan teori ini terlalu besar untuk diumumkan. Lalu kenapa Antartika lagi ya? Jadi di sini semakin banyak peneliti menyadari satu hal. Jika sinyal seperti ini muncul di tempat lain, ia akan tenggelam dalam kebisingan radio. Dan Antartika adalah satu-satunya tempat di mana sinyal semacam ini bisa berbicara. Bukan karena ia kuat, tapi karena dunia lain terlalu berisik. Ilmu pengetahuan tidak menyangkal sinyal itu. Ia juga tidak menerimanya sepenuhnya. Ia hanya menaruhnya di tempat paling berbahaya dalam sains. Dan anomali yang dibiarkan hidup, dan anomali seperti ini tidak pernah tinggal diam selamanya. Beberapa tahun setelah publikasi pertama, sinyal serupa pun muncul lagi. Bukan di laporan utama dan bukan di konferensi besar. Ini tuh di catatan tambahan dan di footnote. Beberapa ilmuwan mulai bertanya nih, berapa banyak peristiwa seperti ini yang tidak pernah kita lihat karena kita tidak mencarinya. Lalu di sini juga ada efek psikologis nih untuk peneliti-peneliti nih. Dan beberapa peneliti Anita mengaku mereka mulai berhati-hati saat bicara. Bukan karena ditekan ya, dan bukan karena diancam. Tapi karena mereka sadar jika mereka salah menafsirkan, mereka bisa merusak kepercayaan publik terhadap sains. Namun jika mereka benar, konsekuensinya jauh lebih besar. Dan di sini ada dua pilihan yang gak enak nih guys ya. Ilmu pengetahuan berdiri di persimpangan. Yang pertama nih, menganggap ini kesalahan langka dan melanjutkan seolah tidak pernah terjadi. Lalu yang kedua, mengakui bahwa ada fenomena fisika yang belum kita miliki bahasanya. Dan sains sering memilih opsi pertama. Jadi bukan karena takut, tapi karena memang belum siap. Oke, ini ada terjadi eksperimen lanjutan yang diam-diam dilakukan guys. Dan di sini ketika dilakukan eksperimen lanjutan benar-benar nggak rame nih guys. Di sini anomali ini tuh tidak bisa diabaikan, tetapi juga tidak bisa diumumkan gegabah. Beberapa proposal riset lanjutan diajukan, bukan dengan judul sensasional, melainkan dengan bahasa yang aman. Dan sebagian proposal diterima guys, namun dengan anggaran yang kecil dan waktu yang terbatas. Sebagian lain ditolak tanpa penjelasan rinci. Di balik layar, beberapa tim memilih jalur sunyi. Mereka mengumpulkan data tambahan, mengulang simulasi, dan memeriksa ulang setiap asumsi. Hasilnya benar-benar tetap sama ya, tidak ada mekanisme standar yang konsisten. Dan di sini mulai nih hipotesis bertabrakan. Tiga kubu terbentuk secara tidak resmi. Kubu yang pertama, ini artefak instrumen yang sangat langka. Kesalahan sudut, bias polarisasi, atau efek batas es. Kubu kedua, ini fenomena partikel ekstrim, neutrino eksotik atau partikel baru. Dan kubu ketiga yang paling sunyi, ini tuh proses alam yang belum kita pahami. Bukan baru ya, tetapi selalu ada yang baru sekarang terdengar. Nah, perdebatan ini tuh tidak meledak di publik. Ia hidup di email, seminar kecil, dan diskusi lorong. Lalu mengapa ya Antartika terus muncul nih? Karena Antartika bukan hanya tempat yang sunyi, ia adalah cermin. Lapisan es memantulkan, lalu menyaring dan menstabilkan apapun yang terjadi di bawah. Atau melintas melalui es akan meninggalkan tanda yang rapih. Jika ada proses geofisika ekstrem, retakan dalam, tekanan, atau interaksi partikel. Jadi Antartika ini adalah panggungnya. Namun sejauh ini geologi tidak memberi jawaban sama sekali. Salah satu kesalahan umum publik adalah mengira data aneh akan berteriak. Padahal data paling mengganggu justru tenang, tidak dramatis, tidak meledak. Ia hanya tidak cocok. Dan itulah yang terjadi di sini ya. Sinyal-sinyal itu tidak meminta perhatian. Mereka menolak penjelasan. Lalu di sini kenapa ya? Kok nggak ada pengumuman besar ya? Nah, jadi ilmu pengetahuan bekerja dengan konsensus tanpa mekanisme yang disepakati. Dan pengumuman besar hanya akan menjadi kebisingan. Bukan karena ada yang ditutupi ya, melainkan karena belum ada bahasa untuk menjelaskannya. Sains tidak takut pada misteri guys.
Sains takut pada kesimpulan yang salah. Eksperimen baru pun direncanakan. Sensor lebih sensitif, jangkauan lebih luas, dan kolaborasi lintas disiplin. Bukan untuk mencari makna, melainkan untuk mengukur dengan lebih jujur. Jika sinyal itu muncul lagi, kita akan lebih siap. Jika tidak, ia tetap menjadi catatan penting bahwa alam pernah berbisik dan kita mendengarnya. Dan di sini kesimpulannya adalah itu bukan kegagalan. Itu keadaan normal sains. Jadi sinyal Antartika mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa alam tidak berkewajiban menjelaskan dirinya sesuai jadwal kita. Kadang tugas kita hanya mencatat, mengukur, dan menunggu. Bukan karena kita lemah nih, tetapi karena realitas lebih luas daripada model yang kita miliki hari ini. Dan mungkin suatu hari nanti ketika bahasa fisika bertambah satu huruf, sinyal itu akan berhenti menjadi anomali dan mulai menjadi pengetahuan. Sampai saat itu, ia tetap ada, sunyi, terukur, dan menunggu untuk dipahami. Sekian guys, Kamek Cerita hari ini guys. Kalau kamu suka sama cerita-cerita dari Kamek Cerita, boleh banget di-subscribe ya YouTube Kamek. Jangan lupa buat di-like juga, di-share dan komen juga guys. Oke, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.